Orang-orang yang dahulu itu bisa berkata seperti ini dengan cara gimana Allah itu membukakan rahasia-rahasia itu. Jika orang sudah mencapai titik kesadaran rohani, kesadaran tinggi, semua akan terbuka hijab. Rahasia-rahasia masa lalu dan rahasia masa depan, tapi itu hanya orang-orang tertentu. Itu juga tak lepas dari kehendak Tuhan sendiri untuk pembelajaran manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Kenapa orang-orang dahulu apa yang dikatakan ataupun yang diucapkan di masa yang akan datang itu banyak yang mulai terbukti. Yang contohnya banyak dikenal ataupun dirasakan masyarakat zaman sekarang itu, contohnya apa yang dikatakan beliau Mbah Gus Dur. Itu di zaman sekarang itu sudah banyak yang merasakan ataupun melihat, banyak yang mulai terbukti. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan semua itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah setia mendukung berkembangnya channel-channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan, dan mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah dengan cepat. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang sebenar-benarnya, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Hausul. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Saya yang mojo. Kalau boleh tahu panjenengan itu sesak apa? Saya bangsa Jin. Nggih. Panjenengan dari mana asalnya? Dari Pulau Jawa. Nggih. Panjenengan sudah muslim belum? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu usia panjenengan berapa? Saya sudah ribuan tahun. Sebelum kita mulai saya cek dulu ya Mbah kebenarannya ya Mbah. Silakan. Hausul. Nggih, mohon maaf Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbah, panjenengan sudah berkenan hadir di sini nggih. Iya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol saya suguhi doa dulu Mbah. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Bismillah. Alhamdulillah. Gini Mbah, sambil menikmati hidangan saya mau bertanya Mbah. Iya. Kenapa perkataan ataupun ucapan orang-orang dahulu itu bisa banyak terbukti Mbah? Yo contohnya seperti beliau Mbah Gus Dur itu dulu itu pernah berkata, kenapa di zaman ini sudah mulai nampak terbukti Mbah? Itu sebenarnya gimana Mbah? Iya, sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nggih Mbah. Bukan bermaksud menyinggung salah satu. Perlu diketahui, Nggih. memang dari dulu banyak orang-orang yang terpilih, orang yang diberi keistimewaan, orang yang diberi kelebihan, atau bangsa manusia menyebut karomah. Banyak dari dulu orang-orang yang punya kesadaran yang sudah mencapai kesadaran robbani. Hanya saja banyak yang menyembunyikan diri. Orang yang pilihan yang bisa atau terbuka hijab-hijab rahasia-rahasia semesta ini. Orang-orang belian. Mungkin orang
menyebut para avatar-avatar atau apapun bahasanya, yaitu orang yang bisa menembus hijab-hijab dimensi. Sebetulnya manusia ini adalah makhluk yang lebih di antara makhluk-makhluk yang lain. Seperti halnya makhluk-makhluk zaman dahulu yang bisa menggali potensi diri manusia itu sendiri. Orang yang bisa mencapai titik kesadaran yang berada di frekuensi tinggi, seperti contohnya orang yang punya kebijaksanaan, orang yang sudah mencapai kesadaran rohani, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Gini Mbah, kok beliau itu bisa mencapai tingkatan level seperti itu Mbah? Dengan cara apa beliau itu bisa seperti itu Mbah? Apakah karena ada nasab keturunan atau gimana itu Mbah? Itu juga salah satu bagian dari unsur tersebut, bahwa manusia ini punya garis keistimewaan tersendiri. Perlu diketahui bahwa Tuhan mengangkat wali-walinya di muka bumi ini. .124.000 orang-orang belian untuk menjaga keseimbangan alam itu. Manusia memang ditugaskan sesuai dengan tugas masing-masing. Sebab saat ini sudah zaman kenabian sudah ditutup oleh beliau Nabi Muhammad. Maka dari itu Tuhan mengutus para wali-walinya di muka bumi ini. Yang mana wali-wali ini punya tugas masing-masing. Ada wali al-Ghus, pemimpinnya para wali. Ada wali kutub, ada wali aktab, ada wali rojak, ada wali kota. Masing-masing punya tugas tersendiri. Memang para wali-wali punya kelebihan masing-masing. Karena mereka bukan orang sembarangan yang bisa terbukanya takbir hijab, semua demi pembelajaran manusia-manusia secara umum.
Seperti itulah, meskipun juga di pihak golongan pasukan Dajjal juga sama, mereka juga punya kelebihan-kelebihan. Karena memang itulah bentuk keseimbangan alam ini. Namun pasukan Dajjal ini agendanya adalah untuk menjerumuskan manusia, mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Begitupun juga dengan sisi yang baik. Allah mengutus para wali-wali di bumi ini setelah kematian beliau Nabi Muhammad. Perlu diketahui, para wali-wali ini banyak. Mereka bertugas hanya mengharapkan ridha ilahi demi menjaga kemurnian ajaran beliau Nabi Muhammad. Tapi para wali-wali ini banyak yang bersembunyi. Mereka melayani semua semesta ini tanpa pamrih. Gini Mbah, kalau beliau-beliau itu untuk mencapai makam wali itu memang sudah dari lahirnya itu sudah memang ditentukan oleh Allah untuk jadi wali, apa juga mulai proses dari pembelajaran Mbah? Semua mulai proses pengembelengan dan pembelajaran. Dan yang mengangkat wali itu Allah sendiri lewat dewan-dewan yang ada di langit sana. Jika orang itu mengaku-ngaku wali, mengaku orang yang punya kelebihan-kelebihan, itulah justru yang bukan wali. Banyak orang yang menganggap dirinya wali, tapi hanya demi duniawi, mencari keuntungan pribadi. Demi mencari pengikut yang banyak. Itu sama halnya wali setan. Suatu saat, mungkin ini sudah proses, akan terbongkarnya para wali-wali palsu, wali-wali setan. Para wali-wali yang asli yang diangkat Allah Gini Mbah, tidak akan menunjukkan diri. Orang-orang yang dahulu itu bisa berkata seperti ini dengan cara gimana Allah itu membukakan rahasia-rahasia itu Mbah? Jika orang itu sudah
mencapai titik kesadaran robbani, kesadaran tinggi, semua akan terbuka hijab. Rahasia-rahasia masa lalu dan rahasia masa depan. Tapi itu hanya orang-orang tertentu. Itu juga tak lepas dari kehendak Tuhan sendiri untuk pembelajaran manusia. Sebab manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Leluhur-leluhur kita zaman dahulu, orang yang punya kesadaran tinggi, kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka juga bisa mengendalikan semesta dalam rangka menjalani tugas sebagai manusia. Yang saya maksud gini, Mbah. Beliau-beliau seperti itu kan tidak mungkin toh, Mbah, ujuk-ujuk menjadi manusia pilihan. Tetap ada proses-prosesnya toh, Mbah. Semua tetap melalui proses penggemblengan, Iya, lahir dan batin. Ya, penggemblengan seperti itu contohnya seperti apa, Mbah? Banyak ujian-ujian jika harus sampai mencapai derajat wali itu. Jika manusia tidak tahan dan tidak kuat, maka tidak akan sanggup mengemban tugas-tugas yang berat. Seperti tugas-tugas yang dibawa oleh para nabi-nabi zaman dahulu. Namun berhubung nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, maka para wali-wali inilah diutus. Ujian-ujian yang begitu berat itu sebagai bentuk penggemblengan jiwa dan raga manusia. Bahkan para wali-wali ini jika sudah tugasnya bisa menanggung bala bencana umat yang lain untuk dicerap dalam tubuhnya demi menjaga umat-umat yang lain. Tugasnya berat. Menghadang bencana-bencana, balak-balak untuk ditimpakan kepada dirinya demi menjaga umat-umat yang lain. Tugasnya seperti itu. Kan orang-orang dahulu itu kan yo ndak tahu toh, Mbah, itu wali atau bukan kan yo ndak tahu toh. Tidak tahu, Tapi hanya wali ya, sesama wali yang bisa mengetahui. yang saya maksud kan gini, kok orang-orang dahulu itu belum tentu wali, tetapi kok kata-katanya itu kok bisa terbukti itu loh, Mbah. Kalau wali itu kan jelas. Apa hanya wali yang bisa berperilaku seperti itu, Mbah? Wali itu hanya wali sendiri yang tahu. Bahkan dulu banyak menghujat dan menghina, meremehkan, bahkan menuduh yang bukan-bukan.
Tapi jika semua sudah terjadi apa yang dikatakan, banyak yang mulai sadar apa yang dikatakan semuanya terbukti. Padahal pada zamannya banyak yang tidak mengira. Secara dohir mungkin orangnya siapapun, hanya orang biasa, dianggap orang gila, bahkan dituduh yang bukan-bukan. Seperti itulah. Tapi perlu diingat, wali itu punya tugas masing-masing. Ada wali yang memimpin sebuah negara, sehingga karakternya juga berbeda. Berarti kalau gitu termasuk Raja Jayabaya atau Mbah Gudul itu termasuk kategori wali, Mbah, berarti itu? Bukan hanya itu saja, banyak pemimpin dulu namanya wali yang memimpin sebuah negara ataupun kerajaan, mungkin secara dohirnya orang yang tidak pandai agama, tapi beliau juga diembani tugas membangun sebuah bangsa yang berdiri kokoh, punya kelebihan-kelebihan. Bisa jadi itu juga wali Allah, tapi punya tugas tersendiri. Terkadang wali itu tidak menunjukkan jati diri wali, hanya orang biasa, petani biasa, tidak pandai agama sekalipun, tapi jiwa dan rohnya, kesadarannya sudah mencapai kesadaran yang tinggi. Bisa jadi juga itu wali, bukan tertampak secara dohir. Dan banyak para wali, jika ada yang mau tahu bahwa itu wali, justru dia malah sedih, bahkan bisa bersembunyi dan melari jika ketahuan jati dirinya diketahui. Para wali-wali yang baik banyak seperti itu. Ya udah ya, Mbah, terima kasih atas penjelasannya ya, Mbah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nggih. Monggo panjenengan undur diri, lanjutkan tugas, Mbah. Kami tim jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbah. Ya, mohon maaf. Hanya seperti itu yang saya ketahui. Nggih. Saya tidak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Nggih. Saya banyak kesalahan. Sama-sama, Mbah. Kami mohon maaf. Kami undur diri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok gaib tadi. Beliau menjelaskan bahwa kenapa orang-orang yang dahulu itu apa yang diucapkan di masa depan itu sekarang itu sudah mulai banyak terbukti. Bahwa beliau tadi menjelaskan bahwa orang-orang seperti itu tidak sembarangan
ternyata itu sudah manusia yang pilihan, yang sudah dibukakan hijabnya oleh Allah, bisa mengetahui masa yang dulu ataupun masa yang akan datang. Kami tim mohon undur diri, jika banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.